Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eko Setiono SPD MSI yang merupakan salah satu dosen program studi biologi, program sarjana Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT. PDD UKT PT merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan di dalam video yang pertama tentang rencana pembelajaran semester salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perkembangan hewan. Kemudian yang kedua, memberikan contoh cuplikan pembelajaran salah satu topik mata kuliah perkembangan hewan. Berikut ini mari kita saksikan pemaparan rencana pembelajaran semester mata kuliah perkembangan hewan. Berikut ini kami paparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah perkembangan hewan. Bahwa mata kuliah perkembangan hewan yang akan kami sampaikan meliputi yang pertama adalah deskripsi dari mata kuliah itu sendiri, kemudian adalah capaian pembelajaran mata kuliah, selanjutnya adalah untuk sistem pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran dan penilaian. Yang pertama, untuk identitas mata kuliah perkembangan hewan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa tingkat 4, yaitu semester 4, yang merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS, 2 teori dan 1 praktikum. Kemudian mata kuliah ini mendeskripsikan atau membahas yang pertama adalah signifikansi gametogenesis dalam perkembangan hewan dan manusia, kemudian bagaimana proses fertilisasi itu terjadi, cleavage, morulasi, blastulasi, kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi sel dan jaringan, kemudian dilanjutkan dengan proses organogenesis, morfogenesis, dan pemulaan embrio. Kemudian dilanjutkan dengan adanya metamorfosis, regenerasi, dan penuaan. Selain itu, mata kuliah ini juga menganalisa faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan hewan dan manusia, dan bagaimana mata kuliah ini memanfaatkan konsep perkembangan hewan dalam bidang biomedis, perikanan, peternakan, maupun bioteknologi yang lainnya. Outcome ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 14. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep perkembangan hewan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan signifikansi gametogenesis dan perkembangan hewan. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan fertilisasi pada hewan vertebrata dan avertebrata serta aplikasinya dalam bidang bioteknologi. Kemudian CPMK yang keempat adalah diharapkan mahasiswa mampu membandingkan proses, tipe, dan mekanisme cleavage pada hewan vertebrata maupun hewan avertebrata. Yang selanjutnya CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan diferensiasi seluler selama proses morulasi, blastulasi, dan potensi aplikasi dalam bioteknologi, misalnya adalah tentang blastomir sebagai stem cell. Kemudian CPMK yang keenam diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pergerakan sel, kemudian diferensiasi jaringan untuk membentuk 3 lapisan lembaga primer, yaitu ektoderma, mesoderma, endoderma beserta turunan-turunan atau derivat yang dihasilkan. Yang ketujuh diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pemulaan embrio, pembentukan sumbu embrio, dan bagaimana morfogenesis ini terjadi. Kemudian memasuki pada CPMK ke-8, ke-9, ke-10 ini adalah diharapkan mampu mendiskusikan jenis dan fungsi
membran ekstra embrional yang dibentuk pada hewan vertebrata dan manusia, serta mekanisme pembentukannya bagaimana dan relevansinya terhadap evolusi hewan itu sendiri. Kemudian mampu mendiskusikan dan menjelaskan peranan gen dan anomalinya pada proses organogenesis, perkembangan sistem saraf, kemudian perkembangan membran, dan kemudian perkembangan organ reproduksi. Kemudian CPMK yang ke-12, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan dan bentuk metamorfosis pada insekta maupun pada amfibi. Kemudian pada 13, mahasiswa diharapkan mampu mendiskusikan tipe-tipe dan mekanisme regenerasi pada hewan, baik vertebrata maupun avertebrata, serta proses penuaan itu terjadi. Dan CPMK yang keempat adalah bagaimana mahasiswa mampu menganalisa peranan biologi perkembangan sebagai sebuah central organizing disiplin in biology. Nah, untuk mencapai tersebut, maka sistem pembelajaran yang kita gunakan adalah dengan menggunakan tim cicing. Kami memiliki 5 personal atau dosen yang berada di lingkup perkembangan hewan. Kemudian sistem pembelajaran selanjutnya kami menggunakan secara luring, kemudian berbasis metodenya adalah diskusi, kemudian dengan case-based learning, dan didukung dengan e-learning yang dikembangkan oleh universitas kami, yaitu LDIRU. Kemudian untuk mencapai itu maka disusunlah sebuah materi dalam hal ini adalah 14 pertemuan tatap muka dan dua tatap muka untuk ujian baik UTS maupun UAS. Materi yang diberikan yang pertama adalah pendahuluan bagaimana ruang lingkup perkembangan hewan itu sendiri dan ilmu-ilmu yang mengkaji dalam perkembangan hewan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah gametogenesis dan siklus reproduksi, baik itu gametogenesis dalam spermatogenesis maupun oogenesis. Dilanjutkan pada proses fertilisasi yang terjadi baik hewan vertebrata maupun avertebrata. Dilanjutkan dengan proses pembentukan zigot dari hasil fertilisasi tadi, bagaimana dia memulai cleavage, kemudian pembentukan morula, pembentukan blastula dalam konteks embryogenesis, dan bagaimana peran gen untuk memulai proses tersebut. Pertemuan selanjutnya adalah bagaimana setelah blastula ini mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi dan melihat pergerakan sel dalam proses gastrulasi sehingga nanti akan terbentuk 3 lapisan lembaga primer, yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Kemudian dilanjutkan di pertemuan yang ke-7 bagaimana turunan-turunan dari lapisan 3 lembaga primer ini terbentuk dan bagaimana embrio itu melakukan pemolahan embrio dan morfogenesis. Untuk mengukur ketercapaian itu maka dilakukan ujian tengah semester untuk mendapatkan evaluasinya. Selanjutnya di pertemuan setelah UTS yang pertama adalah mahasiswa diajak berdiskusi tentang membran ekstra embrional dalam kasus CBL1, yaitu adalah bukti evolusi dalam perkembangan hewan tersebut dalam hal konteks MEE atau membran ekstra embrional. Kemudian pertemuan yang ke-10 adalah mahasiswa diajak berdiskusi dalam konteks CPL yang kedua, yaitu diberikan kasus encephalosol, yaitu anomali pada perkembangan sistem saraf. Kemudian pada pertemuan yang ke-11, mahasiswa akan diajak berdiskusi tentang CBL yang ketiga, yaitu kasus pada seseorang yang terjadi amelia, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu bagaimana prosesnya. Kemudian pada CBL yang keempat, di pertemuan ke-12, mahasiswa diajak untuk berdiskusi tentang perubahan status jenis kelamin pada salah satu aktor, yaitu Amalia Mangganang dalam kelainan hipospadia. Dilanjutkan dengan bagaimana mahasiswa mengidentifikasi proses dari regenerasi, kemudian metamorfosis dan penuaan, dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Untuk mendukung kompetensi tersebut maka dilakukan evaluasi kognitif secara berkala periodik, yaitu dengan pemberian kuis harian. Kuis ini diberikan selain pada saat pertemuan yang ada tugas dan saat selain pertemuan ada kasus atau case based learning, sehingga ada 9 topik yang diberikan ya. Dengan demikian harapannya mampu untuk meningkatkan kognitif dari mahasiswa. Kemudian untuk mendukung itu maka diberikan penugasan. Penugasannya ada 2. Yang pertama adalah dalam bentuk mahasiswa
diajak menggambar penugasannya untuk melihat bagaimana mekanisme pergerakan sel pada proses gastrulasi, sehingga mahasiswa akan bisa mengidentifikasi proses pembentukan ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Nah, kemudian tugas yang selanjutnya adalah untuk CBL tadi, bahwa ada 4 CBL yang kita berikan. Nah, ini harapannya mahasiswa mampu menganalisa dan lebih memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan hewan itu sendiri. Nah, untuk mendukung agar mahasiswa bisa memecahkan kasus itu, maka kita berikan yaitu narasi dan lembar kerja mahasiswa. Nah, berikut ini adalah contoh dari narasi dan lembar kerja mahasiswa yang kita berikan, ya, yang ini akan sangat membantu. Selain itu apa? Untuk mendukung dari kognitif yang diberikan selama teori, maka diberikan hard skill atau skill lab sehingga mahasiswa mampu memiliki kompetensi yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini praktikum yang kita berikan ada 7 acara. Yang pertama adalah mahasiswa dibekali untuk bagaimana membuat hapusan vagina atau vagina smear menggunakan hewan, cobanya adalah mencit. Kemudian mahasiswa diajari bagaimana untuk menganalisa kualitas sperma. Kemudian selanjutnya adalah acara bagaimana proses fertilisasi menggunakan hewan uji ikan dan untuk mengidentifikasi perkembangan dari embrio ikan. Selanjutnya praktikum yang keempat adalah untuk mengidentifikasi perkembangan embrio pada ayam. Dan kemudian praktikum yang kelima adalah mengidentifikasi dari membran ekstraembrional. Praktikum dan ke-6 dan ke-7 merupakan mini project. Mini project yang pertama yang diberikan adalah metamorfosis pada kata dengan media yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah mini project untuk melihat perkembangan sirip pada ikan, begitu ya. Kemudian agar praktikum ini berjalan dengan sesuai rencana, maka kita beri penilaiannya adalah seperti ini. Kita menghargai bagaimana sebelum pre-lab itu ada aktivitas yang akan kita nilai sehingga mahasiswa betul-betul siap. Kemudian ada pre-test yang diberikan sebelum praktikum juga. Kemudian ada aktivitas saat dia praktikum, itu sangat tinggi 32. Harapannya betul-betul dia bisa melakukan praktikum dengan baik dan benar. Kemudian laporan praktikum secara individu dan ujian praktikum atau responsi. Nah, kemudian untuk mempermudah mereka mengerjakan laporan, maka kita beri lembar kerja praktikum agar sesuai dengan yang kita inginkan, terarah dan terukur dari capaian pembelajaran ini. Komponen penilaian dalam satu semester meliputi ada kuis mingguan 4%, kemudian CPL 1-4 itu masing-masing 12,5%, sehingga bobotnya sangat tinggi yaitu 50%. Kemudian tugas menggambar gastrulasi ada 4%, praktikum totalnya ada 30%, UTS 6%, UAS 6%, dan totalnya adalah 100%. Nah, kemudian mata kuliah ini juga menganjurkan kepada mahasiswa untuk membaca bahan-bahan bacaan yang di sini dan untuk mengakses artikel-artikel untuk meningkatkan agar mengikuti perkembangan bagaimana perkembangan biologi atau hewan yang terjadi di lingkungan akademisi atau secara ilmiah. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan CPMK yang ditargetkan. Demikian pemaparan dari rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah perkembangan hewan. Selanjutnya kami berikan contoh salah satu cuplikan pembelajaran untuk mata kuliah pada topik gametogenesis. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, semuanya sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertemuan yang ketiga dengan topik gametogenesis. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 2, 3. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan berdoa, maka kita lanjutkan untuk pemaparan dan diskusi kita pada pertemuan yang ketiga, yaitu tentang gametogenesis. Berarti kalau ada kata nesis itu adalah proses, jadi proses pembentukan gamet atau kelamin. Jadi kita akan berbicara proses pembentukan gamet atau sel kelamin, baik itu spermatozoa maupun oogonianya atau oosit. Nah, tentunya kita awali terlebih dahulu dengan capaian pembelajaran kita. Yang pertama adalah diharapkan teman-teman nanti mampu menjelaskan pengertian dari spermatogenesis,
Kemudian mampu menjelaskan peranan gametogenesis dalam perkembangan embrional dan post embrional. Kemudian mampu mengidentifikasi dari tahapan perkembangan dari gametogenesis itu sendiri dan konsekuensinya kalau gametogenesis ini mengalami sebuah anomali. Nah, sehingga topik yang akan kita bahas yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gametogenesis, di mana terjadinya gametogenesis, kemudian bagaimana mekanisme atau proses tahapan dari gametogenesis dan apa hubungannya gametogenesis dengan siklus reproduksi serta bagaimana kontribusi gametogenesis dalam perkembangan hewan. Maka kita terlebih dahulu mengawali gametogenesis baik spermatogenesis maupun oogenesis dalam rangka untuk menghasilkan spermatozoa ataupun menghasilkan oosit itu diawali bahwa gamet itu berasal dari germ sel. Nah, germ sel ini sebetulnya dalam perkembangannya nanti itu tidak dialokasikan di gonad tetapi dia di luar gonad. Baru germ sel ini dia akan bermigrasi menuju ke gamet. Setelah dia masuk ke dalam gamet, maka dia akan mulai melakukan proses selanjutnya yaitu mitosis, proliferasi, atau meiosis dalam rangka untuk menghasilkan gamet yang haploid. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa gametogenesis ada dua, spermatogenesis dan oogenesis, yang masing-masing tempatnya kalau spermatogenesis itu di tubulus seminiferus pada testis, sedangkan oogenesis itu terjadi di ovarium. Nah, kita akan lebih detail teman-teman berbicara tentang gametogenesis pada poin yang pertama yaitu spermatogenesis. Nah, proses pembentukan spermatogenesis diawali dengan spermatogonia yang mengalami proliferasi beberapa kali yaitu menjadi spermatogonia tipe A1, A2, kemudian A3, A4, kemudian mencapai intermediate dan sampai pada tipe B. Nah, pada saat spermatogonia tipe B ini dia baru akan memulai yang namanya pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini dihasilkan yaitu spermatosit primer, yaitu kromosom masih homolog begitu ya. Kemudian selanjutnya akan mengalami meiosis yang pertama membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah kembali secara meiosis yang kedua untuk menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini nanti akan berubah dari sel menjadi struktur yang punya kepala, leher, dan ekor yang namanya spermatozoa. Prosesnya dinamakan yaitu spermatogenesis. Nah, lantas bagaimana proses perubahan bentuk itu atau perubahan spermatogenesis? Kita akan lihat di sini bahwa spermiogenesis yang awalnya itu adalah dari spermatid, kemudian dia diperas sitoplasmanya sehingga sitosolnya sudah tidak ada dan organel-organel yang lainnya juga akan tidak terpakai beberapa, dan hanya yang digunakan di sini kita lihat ada aparatus Golgi yang nanti akan berubah menjadi akrosom yang itu berfungsi dalam reaksi akrosom saat topik fertilisasi. Kemudian sentriolnya dia akan berpindah menuju ke daerah ekor baik di daerah midpiece maupun di endpiece-nya. Kemudian mitokondrianya di sini dia juga akan bermigrasi menuju bagian anterior dari flagella ataupun bagian ekornya. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana spermatozoa ini bisa bergerak dari saluran reproduksi jantan sampai ke reproduksi betina yang itu kalau kita ukur tentunya jaraknya sangat panjang. Nah, struktur itu dilengkapi dengan adanya flagella, di mana flagella ini ketika kita lihat strukturnya dilengkapi yang namanya struktur aksonim. Nah, aksonim ini sebetulnya adalah dalam struktur mikrotubulus yang itu terbentuk dari adanya dua mikrotubul yang letaknya di bagian sentral dan dropletnya ada 9 yang terletak lebih perifer. Nah, kemudian kalau kita perjelas dengan skematis, maka di bagian mikrotubulus droplet ini ditempeli yaitu molekul hyaline, baik itu yang letaknya di dalam maupun di luar. Nah, molekul inilah yang memungkinkan terjadinya pergerakan karena dia memiliki kemampuan untuk menghidrolisis ATP yang berasal dari mitokondria sehingga memungkinkan spermatozoa itu bergerak, bergeser, berbelok dan sebagainya.
Nah, sehingga strukturnya kita lihat seperti ini. Nah, baik, itu tadi penjelasan dari spermatogenesis. Kita akan lanjutkan bagaimana proses oogenesis yang itu tadi terjadi di ovarium, begitu ya. Nah, prosesnya bagaimana? Apa perbedaannya? Ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam proses oogenesis yang dibandingkan dengan spermatogenesis. Yang pertama adalah kalau proses oogenesis itu diawali pada saat sebelum kelahiran ataupun kehamilan, begitu ya. Oke, pada saat kehamilan ini dia sudah mulai terbentuk oogonia, kemudian dia membelah secara mitosis membentuk oosit primer, begitu ya, yang dia dilindungi oleh di dalam prosesnya terletak di dalam folikel primordial. Kemudian dia mengalami pertumbuhan sel sampai terjadinya kelahiran. Nah, pada saat itu dia inaktif. Inaktifnya sampai kapan? Inaktifnya adalah sampai pubertas dan dilanjutkan pada saat menopause baru akan terjadi proses yang disebut sebagai meiosis pertama, dari spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder dengan ditandai keluarnya polar body yang pertama. Nah, pada spermatosit sekunder ini yang itu pada fase metafase yang kedua, itu oositnya yang berada di dalam folikel ini berjalan ke perifer dan akhirnya dia terjadi ovulasi. Nah, ketika sudah terjadi ovulasi, perkembangannya akan berhenti. Perkembangan itu akan berlanjut ketika ada sperma yang memfertilisasi, sehingga dari metafase yang kedua akan diselesaikan proses meiosis yang kedua dengan ditandainya keluarnya polar body yang kedua, sehingga totalnya ada 3 polar body yang dihasilkan dan 1 ovum. Nah, tentunya kalau kita lihat sitoplasmanya di sini sangat berbeda. Yang polar body itu nggak memiliki sitoplasma yang banyak, sedangkan ovumnya memiliki banyak. Namun jika tidak terjadinya fertilisasi atau tidak ada sperma yang memfertilisasi, maka folikel ini dia akan mengalami degradasi sehingga dia membentuk corpus luteum. Nah, proses ini sebetulnya adalah terjadi di dalam ovarium ya. Yang di sini mulai ada tadi ya, folikel primordial, dia berkembang sampai terjadinya folikel degrad sehingga terjadi ovulasi. Nah, kalau tidak terjadi fertilisasi, maka dia akan terjadi regresi corpus luteum, akhirnya membentuk corpus abdigan. Nah, kita lihat di sini ada perubahan jumlah sperma germ cell pada saat sebelum kelahiran sampai menopause, karena pada saat pada saat kelahiran itu sudah tidak ada stok ya, artinya sudah berkembang lebih lanjut. Ini yang membedakan antara spermatogenesis dan oogenesis. Maka daripada itu, silakan teman-teman nanti mengidentifikasi untuk mendiskusikan perbedaannya di mana letaknya antara spermatogenesis dengan oogenesis. Semua kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah semuanya ya? Oke, baik semuanya. Kita akan melihat bagaimana teman-teman berdiskusi dan hasilnya dipaparkan. Nanti salah satu dari kelompok untuk berdiri ya. Satu menjelaskan pada spermatogenesis, satu menjelaskan kelompok yang lain menjelaskan oogenesis, begitu. Oke, ada volunteer. Daripada ditunjuk, siapa yang mau presentasikan silakan. Oke, kelompok yang ketiga. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Saya Farah Anissa dengan NIM B1A0267. Di sini kelompok kami akan menjelaskan spermatogenesisnya aja. Jadi spermatogenesis ini dia merupakan proses pembentukannya sperma. Terus terjadinya di mana sih? Dia terjadi di lumen tubulus seminiferus. Nah, spermatogenesis ini dia akan aktif saat jantan atau pria memasuki masa pubertas. Lalu untuk akhir prosesnya sendiri itu dia tidak ada, pembagian sitoplasmanya dia juga tidak ada, untuk polar body-nya dia tidak ada, sedangkan untuk jumlah sel fungsionalnya dia ada 4. Dan terdapat perubahan bentuk pada spermatogenesis yaitu berupa kepala, leher, dan ekor.
Dia spermatogenesis juga terdapat macam selnya, yaitu ada dua berupa X dan Y. Kemudian proses berlangsungnya itu dia berbeda dengan oogenesis. Kalau spermatogenesis itu dia proses berlangsungnya kontinu atau berkelanjutan. Kemudian dia terjadi pada individu jantan dan seperti yang dibilang pertama kali tadi, tempat terjadinya di tubuh spinocerebus. Sekian dari perwakilan kelompok 3, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, kita lanjutkan yaitu diskusi tentang oogenesis. Silakan kelompok selanjutnya yang mau menjadi volunteer. Yuk. Kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Mas Yedi ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 izin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama pada oogenesisnya. Jadi pada parameter awal prosesnya, kalau oogenesis itu terjadi sewaktu dalam kandungan. Kemudian akhir prosesnya yaitu sewaktu menopausnya, artinya nantinya tidak akan continue atau discontinue. Kemudian pada pembagian sitoplasma dia ada, kemudian pada polar body-nya dia juga ada. Namun yang berfungsi hanya satu, yang tiganya tidak akan berfungsi. Kemudian jumlah sel fungsinya yaitu hanya satu. Karena tadi udah disebutkan kalau polar body-nya itu atau secondary OS-nya tidak berfungsi. Kemudian pada parameter perubahan bentuknya tidak ada. Kemudian macam sel gametnya yaitu ada satu, yaitu X. Kemudian proses berlangsungnya yaitu discontinue atau tidak akan diproduksi selamanya. Kemudian pada parameter individunya yaitu individu perempuan atau betina. Kemudian tempat kejadiannya yaitu ovarium. Terima kasih. Oke, baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Tadi Mas Hedi sudah mempresentasikan. Dari teman-teman ada ini komentar atau mungkin ada yang penyangga, oh tidak tepat dan sebagainya begitu? Dari kelompok lainnya sudah tepat semuanya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi teman-teman sudah bisa memotret bagaimana mengidentifikasi perbedaan proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis dan proses pembentukan oosit atau oogenesis gitu. Nah, sebelum kita akhiri dari pertemuan ini, teman-teman akan mengerjakan kuis ya. Kuisnya bisa diakses di kelas L biru ya. Silahkan diakses 10 menit untuk mengerjakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah mengerjakan ya. Sudah 34 mahasiswa selesai mengerjakan. Kita akan cross check nilainya seperti apa. Oke, baik. Oke, bagus ya Putri. Tepuk tangan untuk Putri, dapat 100 ya. Rata-ratanya 86,74, saudaranya seperti ini. Terima kasih. Jadi teman-teman benar-benar fokus untuk mengerjakan dari kuis kali ini. Oke, berikan aplaus untuk masing-masing. Baik, alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai dengan di kuis. Kemudian kita akan melanjutkan pertemuan minggu depan tentang fertilisasi dan cleavage atau pembelahan. Jangan lupa juga belajar lagi untuk mengikuti kuis ketiga atau post test ketiga. Oke, dengan demikian pertemuan kita sudah selesai. Kita tutup ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.